Terima kasih para hadirin sekalian, selamat sore. Sampai berjumpa kembali dengan acara kami dari Web Budaya Tionghoa yang menyelenggarakan acara webinar Pasang Surut Identitas Tionghoa Indonesia dari masa ke masa. Hari ini adalah hari yang terakhir, tapi topik hari ini topik yang sangat menarik. Jadi saya harapkan bagi para attendees yang rekan-rekannya masih belum bergabung dengan kami, bisa dihubungi agar segera bergabung. Ya, karena kita kali ini untuk sesi pukul 16.30 akan membahas mengenai kebijakan politik lokal dan global pada identitas Tionghoa. Dan tentunya kami sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten pada bidangnya. Kali ini narasumbernya dua. Jadi pasti topik ini akan merupakan topik yang sangat seru. Topik ini akan dimoderatori oleh Dr. Imam Budi Wiono, MSI, SP, PKK. Dan adapun kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua adalah Majen TNI Purnawirawan Dr. Ben Yurarimba, MARS, dan Bapak Iwan Santoso, SH. Selamat sore Bapak-bapak semua, para narasumber dan Dr. Imam, Bapak moderator. Selamat sore. Ya, jika demikian, saya serahkan tempat dan waktu kepada Dr. Imam untuk memperkenalkan para narasumber kita agar diskusi segera kita mulai. Terima kasih, silakan Dr. Imam. Terima kasih, selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas percayaan panitia yang menyerahkan sesi ini saya sebagai moderator. Ada dua pembicara, yaitu Dr. Ben Yurarimba Mars dan Bapak Iwan Santoso SH atau yang dikenal dengan Iwan Ong. Sebelumnya saya akan membagi ini satu sesi dahulu karena saya dengar Dr. Ben Rimba akan meninggalkan tempat terlebih dahulu. Nanti berikutnya pada sesi yang kedua. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Dr. Ben Yurarimba Mars lahir di Jakarta tanggal 3 Juli 1961. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan selanjutnya bertugas 21 tahun di Kostrad, 3 tahun di Kopassus, 6 tahun di Universitas Pertahanan, Unhan, dan sisanya diselesaikan di Mabes TNI sebagai Kepala Pusat Kesehatan TNI dengan pangkat Mayor Jenderal. Dr. Ben Rimba terlibat aktif dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana seperti tsunami di Aceh, gempa bumi di Jogja, gempa di Padang, Bengkulu, dan gempa di Lombok, serta gempa di Palu. Sedangkan untuk penugasan ke luar negeri, Dr. Ben ditugaskan sebagai dan Satgas Bantuan Kemanusiaan Indonesia sebanyak 3 kali, yaitu Filipina, China, dan Myanmar. Dr. Ben juga terlibat aktif sebagai salah satu dari 11 pendiri Universitas Pertahanan di bawah Kementerian Pertahanan. Selain itu, Dr. Ben Rimba aktif dalam kegiatan internasional komite dan sebagai penggagas berdirinya Global Health Security Agenda di Indonesia, serta sering diundang sebagai pembicara dalam forum-forum internasional di seluruh dunia seperti IGMM World Congress, JSH Ministry Meeting, Indonesia Indo-Pacific Military Health Exchange, NATO Comet, Defense Street
Reduction Agency, DTRA, kemudian DMAT Forum, Nuclear Threat Initiative, Biosecurity International Dialogue, dan Johns Hopkins University Biosecurity Dialogue. Di dalam negeri, Dr. Ben Rimba selaku Kepala Puskes TNI beserta komponen lainnya telah memperjuangkan turunnya impres tentang CSSH, dan saat ini berdasarkan NTI World Surveillance, Indonesia menduduki ranking 30 dari 195 negara di dunia. Sebuah prestasi internasional yang sangat mengagumkan dan membanggakan, sesuai dengan keahliannya yaitu di bidang kebencanaan, biosecurity, dan health security. Dr. Ben Rimba selalu diundang sebagai narasumber dan pembicara dalam forum-forum nasional maupun internasional, dan hingga kini masih menjabat sebagai staf ahli Panglima TNI bidang kesehatan militer dan health security. Selama berdinas di TNI, Dr. Ben Rimba melakukan perjalanan dinas hampir ke 60 negara dalam rangka penugasan dari Universitas Pertahanan, IGMM Indonesia, CSSH, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Puskes TNI. Setelah pensiun, Dr. Ben Rimba langsung menyelesaikan pendidikan doktoral S3 pada bulan November 20 yang lalu. Judul beliau adalah Kebijakan Politik Lokal dan Global pada Identitas Tionghoa. Demikian kira-kira kurikulum vitae beliau. Kami persilahkan Dr. Ben untuk menyampaikan makalahnya. Ya, terima kasih sekali kepada panitia dan juga moderator Dr. Budi, rekan-rekan sekalian. Ya, memang ketika 3 minggu yang lalu ya, Pak Ardian telepon saya, Pak Ben diminta jadi pembicara. Saya sudah sedikit ragu karena sampai saat ini saya masih menjadi praktisi di lapangan. Sedangkan saya bukan sosiolog, saya bukan antropolog, saya bukan sejarawan, saya bukan politician, ya, dan saya juga bukan sastrawan. Sedangkan kita membahas angel tentang kebijakan politik lokal dan global, ini kan memang membutuhkan ini. Jadi saya akan berangkat dari expertise, pengalaman-pengalaman selama ini, dan kita coba confirm antara pengalaman-pengalaman ini, kita coba down to earth menjadi sebuah kira-kira potret apa yang terjadi terhadap identitas kebijakan lokal dan global yang terjadi selama ini di Indonesia. Sebagai praktisi kebijakan lokal, kita selama ini kan selalu terbelenggu dengan quote-unquote stigma Orde Baru dan sebagainya. Saya melewati semua itu karena saya direkrut. Saya triple, bahkan quadruple minority. Saya Tionghoa. Jelas di forum format masuk saya TNI, suku saya itu adalah Tionghoa. Dan saya declare dimanapun saya adalah Tionghoa. Saya Kristen. Kemudian saya bukan dari keluarga mampu, ya, walaupun dulu memang engkong saya itu kapitan Kainesen, tapi kan setelah zaman belanda habis, dan kemudian kita melewati itu semua. Jadi identitas kebijakan lokal itu memang tergantung situasi, pengalaman, dan cara kita menjiwainya. Teman-teman di grup ini banyak sekali yang ingat ketika saya masih berpangkat kapten, antara tahun 98 sampai tahun 2001-2002, itu pada saat itu di media sosial itu belum seperti sekarang. Dulu masih hanya ada Indonesia L, apa kabar, Indo-Pops. Itu kita bertempur di situ, di mana saya mewakili the thinker dari TNI, dan juga saya selipkan bahwa saya ada. Kita berdebat pada saat itu TNI sedang dihancurkan, dihujat segala macam. Saya coba tampil waktu berbicara itu arwah Perwira Alengka, itu adalah nickname saya, dan kita sampai berseri-seri tulisan itu. Pada zaman itu kita selalu membaca semua buku terbaik segala macam, semua uang kita habiskan. Tapi memang setelah 5-6 tahun terakhir ini, di mana saya sudah masuk sebagai decision maker, memimpin dan segala, saya lepas dari
semua yang bersifat membaca buku, kita lebih ke arah pragmatisme sehari-hari mengambil keputusan. Tadi disampaikan bahwa tadi teman-teman kita di sini, teman kita sering berdiskusi gitu, kita bicara panjang lebar. Kalau sekarang ini kan banyak WhatsApp, kalau dulu itu kita ketik, itu bisa panjang, nanti kemudian jadi tentang tadi dulu kita udah bicara tentang politik segala macam ya, apalagi sekarang ini. Saya hanya melihat ya, saya tidak terlalu banyak bicara tentang kebijakan lokal karena sinyalnya terlalu banyak untuk kebijakan lokal karena saya terlibat di dalamnya dan saya juga 21 tahun berdinas di Kostrad, di pasukannya, bukan di kliniknya, juga di Kopassus. Dan juga setelah itu saya ikut sebagai salah satu dari 11 pendidik UNAM. Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang kebijakan lokal. Karena otomatis saya ada di situ, saya ada di dalam, saya mendengar semua. Saya akan lebih coba melihat ke arah kebijakan global terhadap pertarungan yang mempengaruhi terhadap identitas lokal Tionghoa di Indonesia. Saya hampir keliling ke sekitar 60 negara, yaitu memang bisa dilihat dari seluruh ini. Faktor global itu sebetulnya menurut saya itu berpengaruh sekali terhadap kebijakan lokal terhadap identitas Tionghoa di Indonesia. Kita lihat bagaimana pada saat awal-awal zaman Bung Karno begitu mesranya dengan pemerintah Tiongkok, kemudian tiba-tiba berubah, peran Amerika begitu besar, sehingga quote-unquote orang hanya melihat bahwa itu adalah politik segregasi Orde Baru, sementara kita melihat ini lebih ke arah tekanan-tekanan dunia luar juga terhadap Soeharto. Saya melihatnya dari sudut itu. Sementara pada saat sisi bersamaan, Tiongkok itu seperti dianggap lemdak. Tidak ada sesuatu hebat yang diinikan, sementara Amerika begitu mendominasi. Dominasi itu berjalan terus. Sementara pada sisi sekarang kita lihat, pada saat ini, pada saat Tiongkok begitu kuat, begitu hebatnya pertumbuhan di bidang ekonomi, maka posisi pemerintahan di Indonesia ini kan juga berbeda kelihatan sekali. Kita lihat partai-partai tertentu begitu dekat, pimpinan-pimpinan begitu dekat, bahkan tokoh-tokoh senior TNI begitu mendekat sekarang. Pak Luhut, Pak Prabowo, semua mendekat. Sementara di sisi lain kita lihat, We Make America Great Again dari Trump, dia fokus sentral kembali ke Amerika, dia menghilangkan peran-peran internasional. Jadi kita lihat pelan-pelan terjadi keseimbangan yang ini membuat Tiongkok kembali menjadi naik, ya segalanya, sementara yang ini menjadi lebih turun. Pasang surut kebijakan internasional ini akan berjalan terus memainkan roda-roda roller coaster yang terjadi di Indonesia. Kita nggak tahu, kita lihat Biden bagaimana sebentar lagi ke depan ini. Karena kita lihat saja teman baiknya saja, Israel dia tidak telepon, sedangkan MBS Muhammad bin Sultan sekarang masalah Khashogginya diungkap kembali bahwa ada terlibat. Demokrat Biden itu akan memainkan kartu-kartu tersebut. Semua kebijakan Trump akan dibabat oleh Biden, kecuali politik menghadapi Tiongkok. Apakah nanti ke depannya ini mempengaruhi pertarungan identitas kita di Indonesia? Kita juga tidak begitu tahu. Saya keliling dunia dan saya lihat setiap negara saya selalu hadir di pecinannya. Saya lihat mereka, saya coba mempersepsikannya segala macam. Kita yang ke depan ini kita belum tahu apakah euforia hubungan kita dengan dengan negeri leluhur kita pasca Gus Dur itu menjadi sebuah hal yang positif atau tidak. Karena saya praktisi, saya ada di dalam, saya melihat. Kemarin kita dengar dari Bu Erni, justru dia memandang bahwa Gus Dur itu menimbulkan backlash. Karena kita sudah terlanjur menjadi membumi di Indonesia, tiba-tiba kita tercerabut lagi, kita cari
akar kita lagi di mainland, di Tiongkok. Tiongkok nggak mengakui kita, dunia nggak mengakui kita, sementara dari Indonesia sendiri kita tidak ini lagi, semakin mengawang-awang identitas itu versi mereka. Tapi saya tidak melihat dari sisi situ. Saya praktisi, saya Tionghoa, saya ada di dalam. Artinya apa? Dalam menjalankan semua tugas kita, dengan semua quadruple minority tadi, no place for the second best. Artinya, kita masuk di dalam, ya, tidak ada cara lain, harus jadi nomor satu. Kalau cuman kita nilai kita 9, ada teman kita dari etnis Jawa 9, ada dari Madura 9, ya pastilah. Tapi memang sisinya gitu. Tapi ini memang sangat-sangat pribadi dan tidak bisa kita sampaikan begitu saja. Ini penting saya sampaikan kenapa? Karena kalau kita praktisi di dalam, kita profesional, kita tidak berafiliasi ke partai politik apapun. Fight di dalam. Fight di dalam artinya harus siap dengan segalanya. Dari pangkat letnan sampai letkol nggak punya apa-apa. Saya itu dari letkol naik ke atas lagi. Kita sudah mulai tidak boleh korupsi, tidak boleh ada kasus perempuan, tidak boleh ada kasus segala macam. Satu sisi kita mempertahankan tetap kita adalah Tionghoa. Dengan segala itu. Itu adalah pertarungan yang sangat berat yang tidak bisa kita ungkapkan ke luar. Karena begitu kita ungkapkan, itu akan menjadi excuse ya. Oh, saya nggak jadi pejabat kan karena saya Tionghoa. Saya tidak menjadi ini kan karena saya bukan pribumi, walaupun istilah itu tidak ada. Kenapa itu? Kenapa ini saya sensitif sekali tentang hal-hal ini. TNI itu mempunyai sistem yang sangat-sangat sangat-sangat ketat. Ada psikometri itu dinilai oleh atasan, teman-teman, bawahan. Mampu nggak dia jadi pemimpin? Cukup cerdas nggak? Cukup punya leadership nggak? Cukup punya wawasan nggak? Mampu nggak menyelesaikan hal-hal ini? Secara fisik bagaimana? Bisa nembak nggak? Bisa ini nggak? Bisa itu nggak? Semua nilai itu dikumpul menjadi satu. Dan itu adalah nanti menjadi identitas leadership Tionghoa di TNI. Dan itu ada hal-hal yang sangat sulit. Dan itu walaupun saya di dalam TNI Singapura Tionghoa, tidak pernah sekalipun, kecuali hari ini kena diminta apa. Kemudian saya bicara tentang ini. Dan anak saya itu di Kostrad, dia juga sama. Masuk seperti saya suku Tionghoa. Dia masuk di pasukan-pasukan elit terbaik di sana. Dengan mempertahankan identitasnya Tionghoa. Tapi sekalipun tidak pernah mau diwawancarai, tidak pernah sekalipun mau masuk surat kabar, tidak pernah sekalipun mau masuk media. Kenapa? Karena kalau sekali dia masuk di situ, dia akan menambah beban-beban baru lagi. Masalah-masalah baru lagi. Untuk competitiveness di TNI itu saja, itu sudah sangat berat. Ditambah lagi faktor-faktor tadi, itu berat sekali. Setiap tahun tuh ada tender dari sekolahnya. Mampu nggak juara 1, juara 2, juara 3. Gitu. Kalau nggak mampu, tetap nanti ranking 4, ranking 5, ranking 6. Dan dia declare, saya Cina, saya Tionghoa, saya begini. Orang melihat. Jadi pimpinan nggak ini? Oh nggak jadi. Dia nggak jadi pimpinan gara-gara diskriminasi. Gara-gara ini, gara-gara itu. Padahal sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Memang no place for the second best. Tidak memandang etniknya dari mana. Itu adalah poin. Terus identitas lokal lagi dikaitkan dengan global. Saya tadi kan keliling ya. Sangat sulit seorang itu bisa keluar negeri sampai ke 60 negara. Bahkan seperti ke Amerika itu saya nggak tahu, mungkin 5, 6, 10 kali. Ke Singapura mungkin 30, 40 kali. Ke Tiongkok aja 5, 6 kali adalah tugas. Setiap kita keluar negeri, di samping kita adalah atas pertahanan. Saya bicara selalu masalah tentang kebencanaan, bicara tentang militer, dokter militer sedunia. Kemudian yang akhir-akhirnya adalah tentang global health security. Global Health Security adalah USA proposal, di mana memang kejadian seperti pandemik ini sudah kita prediksikan 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Jadi semua ada
militer-militer di dunia sudah tahu tentang ini. Hanya pada saat itu bayangan kita ini adalah bagian daripada bioterorisme. Orang-orang dengan non-state actor melakukan hal ini untuk kepentingan politik, jika mereka tidak perlu menggunakan C4, bom bunuh diri, segala macam, itu untuk virus. Kalau kita TNI 4-5 tahun ini sudah siap tentang ini semua. Kita bicara dan keliling tentang itu. Ketika pandemi terjadi, ya walaupun ini natural, quote-unquote kita nggak tahu natural atau tidak, tapi sebagian besar saya keluar negeri, kita bicara tentang ini. Setiap kita keluar negeri sampai kita itu adalah atas pertahanan. Apapun kita bicara, itu akan dicatat dan dilaporkan. Dilaporkan kemana? Mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kepala BAIS, dan sebagainya. Dan tiap tahun saya juga keluar negeri. Tiap bulan saya juga keluar negeri, diperintah, di ini, di itu. Bahkan saya tugas-tugas tertentu kita bicara selalu on behalf of Indonesian government, bla bla bla. Selalu bicara atas nama pemerintah Indonesia. Satu sisi orang tahu kita semua Tionghoa. Satu sisi kita keluar negeri, kita bicara atas nama Indonesia. Facebook saya itu melihatkan itu semua. Tidak ada satu hambatan apapun. Tidak ada satu ganjalan, tidak ada satu ini, tidak ada satu ini. Saya ke Tiongkok bicara dengan pimpinan mereka. Saya dengan Amerika saya bicara. Hanya memang bedanya kalau kita ke Amerika kita ngomong sedikit langsung mereka balas kita dengan 10. Tawarin program ini, program itu, ini. Kita ke Tiongkok minta setengah mati pun nggak bisa karena harus melalui political affair-nya, politbiro partainya. Jadi memang ada sebuah keseimbangan. Kenapa kemudian TNI itu cenderung akhirnya berkiblat lebih banyak ke Amerika dibanding dengan banyaknya perwira-perwira kita yang lebih berkiblat belajar sekolah ke Amerika dibanding dengan perwira-perwira kita yang belajar ke Tiongkok. Ini akan menimbulkan juga nanti diskrepansi dalam bidang-bidang pemikiran dan pengambilan keputusan. Sementara Tiongkok dia mengambil keputusan pure business. Gua bisa hubungin jenderal-jenderal, gua bisa hubungin pejabat-pejabat politik, gua bisa hubungin ini. Sedangkan Amerika membangunnya dari dasar sekali. Dari letnan, orang disekolahin di foodtrack, kemudian Cisco di sana naik. Apakah ini berpengaruh nantinya ke arah kebijakan politik kedepannya? Kita nggak tahu. Kemudian juga dari segi militer. Saya bertanya, apakah masih mau sekian banyak putra-putra terbaik dari kita etnis Tionghoa mau masuk ke TNI dengan gaji hanya sedemikian kecil, perjuangan begitu berat, dengan segala resiko, dengan segala pengorbanan, hanya untuk apakah nanti di ujungnya bisa berhasil, bisa sukses? Ini adalah hal-hal pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekali untuk kita jawab. Saya di INTI juga menjadi Dewan Pakar. Sehari-hari saya di Arta Graha menjadi Senior Advisor. Saya juga di Agung Sedayu dan teman-teman lain. Setelah pensiun ini kita bermain. Kita juga melihat politik, bagaimana INTI, PSMTI, arahnya kemana. Kita lihat juga para pengusaha, arahnya kemana. Kita juga teman-teman yang dulu cenderung Volkswagen, kemudian mengambil jalur pendidikan, menjadi guru, dosen, segala macam, arahnya kemana. Dan kita lihat kiblat itu kekuatannya mana, antara ekonomi dengan orang yang masuk dalam kancah pendidikan, pemikiran. Bagaimana pengaruh antara ekonomi dengan semua itu. Ada academic threat, ada penelitian-penelitian terselubung yang diarahkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana militer dalam satu skop kecil, bagian profesi yang bisa diinikan yang selalu dipertanyakan, orang Tionghoa dilarang di ini di itu. Ini adalah semua hal yang demikian kompleksnya. Kenapa itu saya tidak ingin bicara ini sendiri, karena hanya pengalaman saya, persepsi saya mungkin beda sekali dengan orang yang mengalami yang lainnya. Hanya saya selalu mengatakan, Tionghoa di TNI banyak. Bintang 2 aja ada berapa orang, itu dokter. Ada 3 kalau nggak salah.
Angkatan Laut 1, Angkatan Darat 2. Brigjen itu banyak sekali. Jadi kalau dibilang ada diskriminasi, tidak. Hanya bedanya, apakah menjadi dokter praktek atau dokter politik, dokter strategik. Saya dari kapten, saya selalu belajar tentang strategic studies, international studies, security studies. That's why I'm appointed sebagai salah satu founding father daripada Unpad. Bayangkan Universitas Pertahanan itu adalah sama seperti USNDU, National Defense University, National War College. Itu adalah lembaga tertinggi, pendidikan tertinggi di militer. Saya menjadi salah satu di zaman SBY. SBY itu adalah orang yang sangat perfeksionis, sangat intelektual. Saya Tionghoa, pangkat hanya letkol, tapi menjadi salah satu founding father di sana. Karena memang saya SESCO, akademik saya terbaik dalam diskusi semua. Ya memang karena saya sejak kapten menulis tentang ini. Security studies, international studies, strategic studies. Kita bicara tentang debat politik, segala macam. Jadi aneh ada seorang dokter, pangkat letkol menjadi salah satu founding father Universitas Pertahanan, itu sama dengan Pak Safri Samsudin, Pak Purnomo Yusgiantoro, Pak Yuwono Sudarsono, dan beberapa rektor. Itu yang terjadi. Jadi kembali lagi, ini ada pengalaman pribadi saya hanya coba convert experiences ke apa yang terjadi, silahkan dialami. Hanya saya berpikir setelah ini, oh dulu dari awal saya ini jadi pedagang, saya ini kaya gak ya? Atau setelah semua melewati segala macam ini, salah gak ya? Tapi saya rasa saya tidak salah. Walaupun effort. Saya tanya anak saya, salah nggak masuk tentara dengan setengah mati setelah 8 tahun? Nggak apa-apa. Ya, kita jalan. Ini maaf, ini sangat-sangat pribadi sekali ya. Saya ngomong ini, saya nggak pernah mau ngomong segala macam. Karena setelah saya sekarang masih staf ahli Panglima, saya ini masih menjadi LO di kementerian dan lembaga dari TNI. Saya masih memegang 2 surat perintah dari Kepala BNPB, tenaga ahli dan sebagai LO juga di BNPB. Jadi saya sangat membatasi hal-hal ini tentang kebijakan lokal. Karena saya adalah bagian di dalamnya dan saya ikut mengimplementasikannya. Dan menurut saya, ya, tanpa pernah mengingkari ketionghoaan saya, kekristenan saya masih menjalani semua. Malam tahun baru kita masih makan, sebelumnya sembahyang leluhur dulu. Malam tahun baru kita masih kumpul, Xinjia kita semua masih baik, Cap Gome masih penuh. Semua kegiatan, Cengbeng apa semua kita ikutin dan everyone knows about it. Jadi mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan tentang kebijakan-kebijakan lokal ini. Mungkin bagi orang tertentu sakit sekali. Wah, saya nggak boleh ke sini, saya nggak boleh masuk ini, saya dihambat oleh begini. Tapi zaman sekarang semua terbuka. Tinggal struggle for the fittest. Siapa yang mampu, dia bisa. Go please for the second best. Mungkin sementara itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ben. Pak Ben sudah dengan jelas menggambarkan pengalaman pribadinya. Memang sesuatu yang sulit mungkin untuk Pak Ben untuk untuk berkembang di TNI, tapi menurut Pak Ben tidak ada kesulitan. Bahkan putranya sudah ada di dalam TNI. Kemudian tadi disinggung juga apakah ini masyarakat kita menjadi euforia setelah Gus Dur. Mungkin nanti kita akan diskusikan. Yang intinya Pak Ben menikmati segala apa yang ada di TNI dan tidak kecewa, tidak menjadi seorang pedagang. Itu kira-kira. Baiklah, kita buka pertanyaan untuk diskusi bagi teman-teman, para audiens. Kita langsung bertanya saja. Ini sesuai dengan permintaan panitia. Tanpa chat, silahkan. Raise hand aja, silahkan. Atau langsung saja.
Kalau tidak ada, saya awali. Baik Pak Ben, terima kasih atas ceramahnya yang membanggakan kalau menurut saya. Seorang Tionghoa yang bisa menjadi mayor jenderal itu tidak banyak. Tadi bisa dihitung dengan jari. Bagaimana perkembangan pada saat tugas, pada saat pendidikan, apakah ada hambatan di dalamnya begitu Pak? Langsung saya jawab boleh Pak? Boleh, silahkan Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali. Tidak pernah ada cita-cita saya menjadi TNI. Saya besar di Medan, itu daerah Wild West-nya, dan betul-betul bertarung di sana. Saya sekolah dari Universitas Negeri, Universitas Sumatera Utara, dan betul-betul ya kita bergaul. Dari awal pun karena saya memang tidak bisa ngomong Tionghoa, di Medan tidak bisa oke, karena saya lahir di Jakarta, dan sebagian besar keluarga saya itu dari Sibolga, Padang, dekat ya, dia nggak bisa ngomong itu. Tiba-tiba dipanggil. Semua teman-teman Tionghoa menolak. Sementara saya pada itu sudah dapat penempatan di puskesmas. Tapi saya pikir ya coba aja lah ini. Dan kita masuk tanpa beban. Tes semua. Tahu-tahu masuk dan psikologinya bagus Pak. Bagus. Ketika masuk seminggu pertama di sana, saya sampai cium tanah, mungkin Tuhan ini memang ini saya. Karena kita biasa sebelumnya di Medan itu hidup keras. Sama tukang parkir berantem, preman berantem, kita dikompasin, dia apain segala macam. Tiap hari fight berantem. Tiba-tiba dipanggil jadi tentara. Dan disitulah saya bertekad harus berbuat yang terbaik. Saya lulus Pak. Pada satu dari 2004 saya masuk sekolah besar. Itu setiap pendidikan itu minimum ya kita di sekitar antara ranking 1 sampai ranking 3. Karena saya sedikit physically saya kalah Pak. Kalau masalah attitude dan intelektual itu pasti di atas. Tapi kan ada orang bakat genetiknya itu harus lengkap. Jadi selalu kalau misalnya sama kaki saya pendek, sedikit ada gemuk, pasti kalah dengan orang yang itu. Untuk di level-level awal itu memang angka jasmani itu tinggi sekali bedanya. Tapi setelah di level atas di mana intelektual dan attitude tinggi sekali juga nilainya, kita selalu di atas. Dan orang menilai pimpinan-pimpinan TNI kan jago-jago Pak. Kita juga ada CCTV. Apapun kita debatkan, kita diskusikan, mereka melihat. Memang karena saya dari awal itu, saya buka rahasia saja. Sejak saya kapten, saya bergaul dengan namanya Hasim Wahid. Hasim Wahid itu adalah adik kandung Gus Dur. Orang panggil itu Gus Dur. Itu adalah mentor saya. Itu yang setiap hari memberi saya buku-buku tebal Pak, untuk dibaca. Itulah yang mengajari saya tentang spektrum politik. Dari mulai yang paling kiri yang sampai paling kanan. Semua buku-buku yang terbaru, saya ingat dulu, Dr. Kwe, Anthony Giddens, mau segala gitu. Thomas Friedman, mulai dari cerita The World is Flat apa segala macam. Kita berdebat. Ini ada Julie Lau, ada Andrea, ada Pak Giri. Itu memang saya dekat dengan mentornya. Itu membuat konsep saya. Saya dokter yang tidak pernah nyuntik lagi setelah itu. Saya tidak pernah megang poliklinik lagi setelah itu. Saya bicara selalu di tataran strategis, security studies, strategic studies. Sampai di SESCO itu juga itu yang terjadi. Jadi selama pendidikan sekolah, saya tidak pernah mengalami masalah. Ketika saya menjadi sekolah S2, diharuskan mengambil bidang kesehatan. Harusnya waktu saya mau ambilnya health resilience, tapi nggak boleh, harus ngambil Mars. Itu pun saya nggak pernah pakai Pak. Saya nggak pernah jadi kepala rumah sakit, even hanya kepala poliklinik saja lah di itu. Sebenarnya saya adalah dokter panglima, dokter ini, dokter ini. Dan menjadi dokter di kalangan pimpinan itu tidak berjarak Pak. Mereka rapat, kita ada di dalam. Rapat rahasia negara, kita ada di dalam. Jadi nggak ada, dokter di luar. Karena kita dokter pribadi, segala macam. Even di Kopassus, dari saya itu, kita duduk jadi kepala pejabat Kopassus. Jadi untuk pendidikan Pak, sama sekali tidak ada hambatan. Dan hanya orang menilai selama kita itu, wah ini lebih tentara dari dokter. Wah ini lebih
lebih politisi daripada ini. Image-image gitu ya. Teman-teman lama di sini mungkin tahu ya, kita pada itu berdebat terus, ini, itu, segala macam. Jadi sekali lagi Pak, untuk pendidikan nggak ada masalah. Iya. Terima kasih Pak Ben penjelasannya. Barangkali dari audiens mau nyambung? Ibu Erni ya, silakan Bu. Terima kasih Bapak, Pak Ben, Dr. Ben, senang sekali mendengar life story-nya, terutama tentang pengalaman hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang boleh dikatakan yang Dr. Ben sampaikan itu sangat positif sekali dalam memberikan pencerahan bahwa sebagaimana kita pahami selama ini bahwa yang berkembang di tengah masyarakat adalah etnis Tionghoa didiskriminasi, terutama periode-periode Orde Baru ya, 66 sampai 98 itu kan isu yang luar biasa untuk isu diskriminasi. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Ben, apakah isu ini berkembang akibat dari sebuah dipengaruhi oleh psikologis dari etnis minoriti Tionghoa sebagai etnis minoriti, sehingga ada sebuah rasa minder karena secara administrasi dia punya tanggung jawab di luar dari warga negara Indonesia yang lain. Jadi ada plus-plusnya Pak, seperti ada SKBRI, harus mengurus kewarganegaraan. Jadi adanya perlakuan yang berbeda dari segi administratif mempengaruhi psikologis warga, terutama untuk minoriti. Sehingga sebelum dia berperan dia sudah punya ketakutan, kecemasan terhadap sesuatu hal, sehingga muncullah image bahwa saya berbeda, makanya saya tidak diperlakukan sama. Nah, kemudian apakah pengalaman itu juga Pak Ben rasakan di saat Pak Ben bergaul dengan etnis di luar dari minoriti? Nah, tapi kalau dari yang saya dengarkan tadi, dalam dunia kerja, dalam dunia profesional, hal itu tidak berlaku. Harusnya, karena Indonesia juga di dalam dunia profesional, etnis manapun ketika dia potensial, dia punya skill, maka dia akan berada pada posisi number one. Nah, seperti itu kita ketika berada dalam sebuah pertarungan. Tetapi sebelum memasuki era itu, ada sebuah beban psikologis nggak yang dirasakan oleh Pak Ben atau bagi keluarga karena sebagai bagian dari minoriti. Terima kasih Pak Ben. Iya, silahkan Pak Ben. Terima kasih. Saya langsung boleh jawab ya Pak Imam. Silakan Pak Ben. Ya baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi Bu Erni, saya kenapa senang sekali waktu sempat dengar Ibu. Karena saya Medan itu Bu, itu kan hidupnya keras sekali. Saya selalu disebut dulu dengan nama Cina Padang, karena saya nggak bisa bahasa Hokkien di situ. Mentalitas di situ dari awal tuh justru saya merasa dibully di masa-masa kecil itu. Tapi kemudian freezing, membatu, ayo gua lawan. Mulai SMP, SMA sudah nggak ada lagi perasaan itu. Batak lu, Jawa lu, ya kita berantem aja, nggak ada. Nah, sejak itu saya nggak ada merasa apapun lagi. Yang masih terasa tuh ditangkap polisi lalu lintas, di ini ya, yang semua orang mengalami lah begitu. Saya di fakultas nggak ada bully-bulian itu, karena ya kayak Ibu bilang. Orang Tionghoa Padang itu lebih pelit dari orang Padang, lebih keras dari orang Padang, lebih pribumi dari orang Padang. Mungkin hal-hal itulah yang terjadi, Bu. Itu sebelum masuk tentara. Tapi setelah masuk tentara, Bu, sistem tentara itu betul-betul sudah strict. Kita tidak lihat lagi dia dari etnis apa, dari kelompok mana. Asal dia bisa memimpin, dia punya kemampuan itu, dia bisa menjalankan semua tugas perintah itu dengan best of the best, itu pimpinan tuh tarik dia ke saya, bantu dia ke saya.
Jadi saya sampai letkol kolonel itu tiap hari, laptop dulu masih barang mahal, tiap hari saya membuat konsep. Konsep ini. Di satu sisi juga saya di lapangan kuat. Jadi faktor lapangan, faktor kita konseptor, faktor kita berpikir ke depan itu memang harus komplit. Tidak ada namanya Bu katrol-katrolan orang si ini, orang si itu. Bayangin Bu, ketika Gus Dur jatuh, semua orang tahu saya dekat dengan adiknya Gus Dur. Harusnya itu saya down, dibuang. Tapi di situ ada namanya Pak Ria Mijar mengangkat saya. Saya dokter pribadi, dia tahu saya profesional. Kemudian zaman Pak Ria Mijar jatuh, naik zaman Pak SBY. Beda lagi kelompok. Harusnya jatuh lagi. Tapi orang lihat, oh si ini, tarik lagi, dirikan Unhan. Zaman SBY, semua orang bilang, kalau Dr. Ben nggak jenderal zaman SBY, dan memang saya nggak jenderal zaman SBY, pasti akan bisa. Karena setiap hari saya luntang-lantung dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Dia itu salah satu staf saya, mendirikan Unhan, ada 3 dari Harvard semua di bawah saya. Udah bilang gitu. Tapi justru zaman Jokowi jadi presiden, saya dari kolonel ke brigjen naik, brigjen ke maijen hanya 6 bulan. Jadi artinya dari kolonel ke maijen saya hanya 6 bulan. That's the fastest way. Jadi apakah sebelumnya kita kenal Jokowi dulu? Tidak, kita tidak kenal apa, profesional. Hanya panglima itu, itu saja. Itu. Ketika kita memimpin, pada saat saya hampir 4 tahun jadi kepala pusat TNI, mungkin yang paling lama. Yang paling sulit lagi, saya diangkat oleh zaman Pak Gatot. Pak Gatot 2 tahun. Kemudian pergantian kan tidak terlalu mulus. Orang semua bilang Dr. Ben plat gue. Pasti orang pertama dicopot oleh Pak Hadi. Tapi begitu entry briefing, Dr. Ben, Kapuskas, begini. Kenapa? Kita profesional. Kita bukan muka 2, bukan berkaki 10, tidak. Kita adalah profesional. Kita tidak pernah ikut politik keseharian, daily politik, pertarungan orang per orang. We are professional. We are talking about the future, the vision, dan apa yang kita harus bikin. Jadi, ketika fit and proper test Pak Hadi menyampaikan biosecurity, health security sebagai ini, Pak Ben, 2 tahun lagi berlanjut, kemudian saya orangnya Jokowi, profesional. Tiba-tiba tergantung rezim lagi, ya kita nggak tahu, kita tidak. Nah, jadi itulah yang ya, enggak. Saya lebih big of Indonesia you come from. Jawabnya susah. Saya harus jelaskan, saya adalah dari Chinese descendant. I'm the 4th generation in Indonesia, bla bla bla. Lebih susah menjelaskan itu, karena kan saya punya fenotip, Bu, orang tahu. Indonesia bagian mana? Terus Singapura, Indonesia pasti akan tanya, Pak Ben orang dari mana? Begini. Saya Tiongkok Pak, saya begini. Oh bisa kan bikin? Ya bisa. Jadi Bu, justru kita kadang-kadang lebih susah di forum sana. Kita ketemu dengan orang-orang bule, Bu. Dia pasang jarak dulu. This is Indonesia or this is the Chinese agent. yang kayak gitu sebelum kita personal contact dengan mereka. Padahal kita adalah Indonesia. Di samping saya ada Adhan, semua laporan dan selalu bicara di sini merah putih on behalf of Indonesia. Jadi kalau dibilang apakah ada diskriminasi, saya tidak pernah merasakan itu, justru di TNI sama sekali tidak ada. Tidak pernah ada. Saya mimpin anggota, Pak. Puluhan ribu, nggak pernah ada. Setiap kita masuk orang siap. Dari body language-nya bisa kelihatan, Bu, orang itu respect ke kita atau tidak. Apa hanya sekedar jabatan, tangkat. Dari body language-nya kita bisa lihat mereka itu tulus atau tidak. Dan itu trik saya sekali. Udah saya pensiun pun saya dengan junior saya, siap, komandan, siap. Itu terbangun, ya kena proses lah, Bu. Jadi kalau dibilang apakah ada etnis minoritas
Tionghoa begini-begini, saya nggak merasakan itu. Saya sama sekali tidak merasakan itu. Karena itu mungkin ini akan bertolak belakang sekali dengan semua frame of thinking yang terjadi. Kalau kita ngomong ini sombong sekali begini-begini, tapi benar Bu, nggak ada itu. Atau karena memang saya bebal, saya mungkin belakang orang bilang Cina lu gini-gini ya, kita nggak tahu juga Bu ya, mungkin aja. Karena saya mengambil keputusan kan strict, mencopot orang, mengganti orang, memarahin orang. Pasti di belakang Cina lu apa lu, itu urusan. Tapi di depan sebut semua jalan gitu. Jadi itu kalaupun ada, itu tidak masuk ke agenda ini kita, itu personal. Itu personal. Karena kita tidak punya itu. Sempat ada lagi dulu. Kok perang dengan Tiongkok? Pak Ben bela mana? Wah, ini kok pertanyaannya terlalu ini. Yang bom Tiongkok. Jelas. Jadi, ini mau pertanyaan menjebak begitu. Mau gimana? Kita terima. Nah, kayak Bu Erni bilang dulu, kita sudah mulai down to earth, kemudian begini lagi, silahkanlah yang menjadi sebuah pertanyaan, pro-kontra, segala macam. Saya dekat dengan keluarga Gusdur, sampai sekarang juga dengan ini, saya tahu juga seperti apa persis yang Ibu rasakan. Wah, orang ini mengambang ini kemana? Di Tiongkok ini, dalam negeri ini mengambang, ini mau kemana? Tapi siapa berani ngelawan euforia pada saat itu? Karena memang supresinya pada itu ini sekali. Saya aja tentara, jadi nggak ngalamin. Kalau orang lain mungkin kan beda. Lu tentara. Kalau kita gimana? Gitu. Jadi semua ini tergantung lingkungan hidup kita, pengalaman hidup kita, dan bagaimana kita menjadi. Sepertinya speakernya Dr. Ben ada masalah kayaknya ya Pak. Hilang-hilang suara beliau. Sinyal atau suara atau speaker ini hilang suara beliau. Iya, bagaimana Bu Erni? Saya mungkin mau dilanjut. Terima kasih Pak Moderator. Saya pengalaman yang diceritakan oleh Dr. Ben itu luar biasa sebetulnya untuk memberikan pendidikan psikologis kepada masyarakat Indonesia bahwa isu diskriminasi, isu ketidakadilan dan isu minoriti itu hendaknya menjadi yang tidak lagi digunakan bagi masyarakat karena itu sangat sangat mengganggu atau sangat menghambat kemajuan dari diri kita sendiri sebetulnya. Karena itu adalah salah satu faktor yang dipahami oleh anak-anak generasi bagi Tionghoa. Dari saya melakukan wawancara terhadap anak SMA di sekolah prayoga, dan memang yang mereka rasakan adalah ketakutan untuk keluar dari lingkungan atau zona aman mereka. Nah, itu yang makanya saya tanyakan pertanyaan tadi kepada Pak Ben. Mungkin ketika mereka sudah keluar dari lingkungan mereka, dari zona aman mereka, mulai dari lingkungan tempat tinggal sampai ke lingkungan pendidikan, mereka akan tidak menganggap bahwa apa yang di luar diri mereka atau outsider dari grup mereka itulah sesuatu hal yang mengerikan. Nah, jadi mungkin pengalaman Pak Ben itu kalau saya usulkan dibuat menjadi sebuah publish yang dipublish sehingga itu akan membuka cakrawala bagi generasi muda untuk tidak melihat dunia di luar dari grup mereka sebagai minority yang selama ini ditanamkan oleh sebuah rezim itu tidak menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Itu terima kasih Pak Ben pengalamannya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bu Erni. Ini perlu Pak Ben ketahui bahwa Ibu Erni ini ahli masalah Tionghoa di Padang. Beliau juga meneliti belajar masyarakat Sibolga bagaimana. Ya, mungkin permintaan Bu Erni ini perlu ditanggapi Pak Ben, supaya ditulis, supaya generasi antara generasi keturunan Tionghoa ini lebih, mungkin maksud Bu Erni lebih berani lagi atau bagaimana Bu Erni? Gitu kira-kira. Sebetulnya gini Pak, selama saya memperhatikan ada sebuah kecenderungan
di mana untuk keluarga-keluarga tertentu yang sampai anaknya ke sekolah menengah atas itu cenderung memberikan pendidikannya secara dalam zona-zona tertentu atau terbatas, seperti di sekolah Katolik, di sekolah yang mayoritas adalah Tionghoa. Nah, ketika lingkungan sekolahnya adalah Tionghoa, rumahnya adalah juga di daerah Tionghoa, maka akan muncul sebuah perasaan in-group yang sangat kuat dan adanya kecemasan atau kesadaran sebagai sebuah kelompok minoriti, sehingga ketika mereka memandang kelompok di luar mereka, itu akan menjadi sesuatu hal yang beda bagi mereka. Jadi, makanya saya lihat tadi, apakah itu karena faktor psikologi saja? Karena memang selama ini diberi kehidupan di dalam lingkungan yang terbatas oleh suatu rezim, mulai dari warisan kolonial barangkali kalau kita mau lihat dari itu akan membuka cakrawala mereka bahwa apa yang di luar dari etnis mereka itu tidaklah sesuatu hal yang ditakutkan seperti yang ada dalam pikiran mereka, gitu loh, Pak. Selama ini biografi yang muncul kan adalah biografi tokoh-tokoh pahlawan. Ya, putus-putus Bu Erni, sinyalnya kurang bagus. Mungkin intinya sudah Pak Ben sudah. Saya harus meninggalkan ruang ini dulu, Pak. Sebentar Pak Ben, maaf sebentar. Saya ada dua pertanyaan, tapi mungkin tidak sempat. Tapi ini pertanyaan dari moderator sekaligus peserta, Pak Ben. Adakah nasihat Pak Ben bagi generasi muda yang ingin masuk di TNI? Harus apa yang dipersiapkan? Mentalnya atau sikapnya atau bagaimana, Pak Ben? Ya, kalau mental harus ya Pak ya. Mental harus, karena kalau yang memang tidak ada passion masuk di situ jangan dipaksakan, karena pasti akan sulit sekali untuk lewat dari segalanya. Jadi kalau mental itu harus. Selain itu ya memang ya fisik ya Pak ya, fisik segala macam. Dan saya berasa betul-betul trigger happy di TNI karena saya mendapat sebuah privilege yang ada di situ. Mungkin ini sangat berbeda dari 98% mungkin para rekan-rekan dari sesama kita Tionghoa. Dan saya tidak bisa menyatakan bahwa ini apa yang saya alami adalah sebuah mainstream. Tapi masuklah ke TNI dan itu akan sangat-sangat membantu untuk keluarganya. Kalau dia sudah cukup harta, sudah punya cukup ini, masuk 1-2 di TNI, tapi dengan catatan ya betul-betul kita Indonesia, betul-betul kita untuk mengabdi. Dan itu nggak bisa bohong-bohong karena setiap hari kita akan ada litsus dari Intel. Kita di sini ngomong apa, di sana ngomong apa, pasti akan ketahuan. Oh di sini hanya memanfaatkan ini, pasti nggak bisa. Pak, saya harus masuk ke meeting yang lain, mungkin dilanjutkan nanti. Ya Pak Ben, terima kasih, selamat berjuang. Dan pesan dari Bu Erni tadi untuk Pak Ben menuliskan di buku, harus mengarang buku Pak Ben, permintaan Bu Erni tadi. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dikerjakan di masa tua ini Pak Ben. Terima kasih Pak Ben, selamat jalan. Terima kasih panitia, terima kasih moderator, terima kasih semuanya. Ya, pembicara kedua ini Bapak Iwan Santoso SH atau dikenal Iwan Ong. Beliau akan berbicara tentang politik dunia dan kawasan dan dampaknya terhadap Indonesia dan etnis Tionghoa di Indonesia. Sebelum beliau berbicara, kami akan bicarakan CV beliau. Beliau lahir di Bogor, alumni Fakultas Hukum Undip Semarang. Ya,
sama di Semarang ini. Beliau bekerja di proyek JICA, Japan International Cooperation Agency, bekerja di Harian Kompas sejak 2001, mungkin sebagai wartawan, mungkin Pak Iwan ya. Iya. Liputannya mengenai darurat militer Aceh dari Maret sampai Agustus 2003. Beliau juga meliput patroli perbatasan Republik Indonesia dan Malaysia, juga di Timor Leste, kemudian latihan bersama dengan negara sahabat, misalnya Amerika, Australia, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan lain-lain. Yang terbaru, beliau meliput pembebasan sandera Abu Sayyaf dan krisis di Marawi, Filipina Selatan. Pengalaman beliau sebagai peneliti dengan sejarawan dan dinas militer Belanda, di Belanda, Perancis, dan Jerman. Beliau juga menulis sejarah budaya Tionghoa dalam kemiliteran, editor buku Perang Geger Pacinan 1740 sampai 1743 karya Darajadi, buku sejarah militer, buku Kopassus untuk Indonesia. Ini bukan main, ada 18 judul. Beliau juga mengadakan wawancara di sejumlah stasiun TV dalam program Sejarah Tionghoa dan Sejarah Militer di Indonesia, dan beberapa negara antara lain Norwegia, Makau, Tiongkok, Jepang, dan lain-lain. Dia juga sering memberikan seminar tentang sejarah peranakan Tionghoa di dalam dan di luar negeri, misalnya beberapa negara di Eropa, Tiongkok, dan Jepang. Hari ini kita dengarkan tema beliau ini ada kaitannya dengan Dr. Ben tadi, di sini politik dunia dan kawasan, dampaknya terhadap Indonesia dan etnis Tionghoa Indonesia. Silakan Pak Iwan. Terima kasih moderator Pak Dr. Imam Budi Wiono. Selamat sore hadirin sekalian. Terima kasih atas kesempatan bisa berbagi, juga hormat untuk Pak Ben. Apa yang diceritakan Pak Ben Rimba itu sebagian besar ya saya alami juga, kalau dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan keluarga ya. Jadi beberapa keluarga saya, generasi 1, generasi 2, generasi di atas saya, beberapa memang mengabdi sebagai militer dengan berbagai suka dukanya. Nah, kalau bicara tadi persoalan politik regional global, selama ini yang kita lihat narasi yang berkembang di Indonesia adalah bagaimana diskriminasi oleh negara pada zaman Orde Baru. Padahal itu tidak bisa terpisah, kita harus lihat konteksnya, konteks Perang Dingin. Nah, Perang Dingin itulah yang membuat berbagai diskriminasi yang terjadi. Saya masih mengalami hari terakhir daftar ulang masuk perguruan tinggi negeri, saya masih dimintai surat warga negara yang tidak saya punyai, walaupun saya sudah urus 7 tahun lebih. Nah, saya bisa bicara dengan leluasa karena keluarga saya multikultur. Di keluarga saya ada yang pakai SBKRI dan ada yang tidak pakai SBKRI karena statusnya WNI asli. Ini kan menarik sekali, asli dan tidak asli ini kan di sebuah negara yang punya peradaban sekian ribu tahun, buat saya absurd. Nah, kembali ke persoalan tadi, saya melihatnya Pak dari sisi Perang Dingin. Nah, pada satu seminar yang diadakan LIPI tahun 2015, saya diundang, di situ disponsori dan datang pembicara-pembicara dari berbagai kampus di Jepang yang menceritakan tentang G30S dan Asia dalam bayang-bayang Perang Dingin. Dibahas berbagai aspek tentang G30S dan dampaknya dari kacamata peneliti Jepang dengan berbagai sumber. Nah, ini kan menarik karena Jepang waktu itu pada posisi blok barat bersama Amerika, tapi di situ mematahkan berbagai informasi hoax, informasi palsu tentang intervensi Tiongkok dan lain-lain, dan bagaimana diskriminasi itu dibangun sedemikian rupa. Lalu tahun lalu muncul buku juga yang menarik tentang The Jakarta Method. Jadi bagaimana Perang Dingin yang terjadi
di dunia waktu itu pada tahun 70-an, bagaimana rezim-rezim yang didukung Amerika Serikat itu operasi intelijennya untuk bagaimana mereka berkuasa itu sandinya adalah Jakarta. Dan kebetulan penulisnya Vincent Bevin ini wartawan, paham bahasa Indonesia dan paham bahasa Portugis. Jadi dia bisa melihat bagaimana Bolsonaro, presiden Brasil yang sekarang sangat kanan, dan bagaimana blueprint-nya adalah apa yang terjadi tahun 60-an, 70-an, dan mereka mengadopsi apa yang terjadi di Jakarta. Nah, di Jakarta, halo, terdengar Pak? Kedengaran Pak? Ya. Kedengaran? Oh iya. Kedengaran kok. Nah, jadi Vincent Bevin menulis Washington Anti-Communist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World. Jadi program pembunuhan massal oleh Washington pada tahun 60-70-an yang membentuk situasi dunia kita saat ini. Nah, salah satu kasusnya contohnya di Chile. Pimpinan Chile waktu itu yang terpilih secara demokratis, Salvador Allende, dibunuh oleh kudeta militer oleh kelompok pro didukung Amerika, dan salah satu yang dibunuh adalah menterinya Allende, yaitu Pablo Neruda. Pablo Neruda ini pemenang Nobel Sastra yang pernah jadi konsul di Batavia zaman kolonial. Dan sesudah sekian puluh tahun BBC dan media-media barat mengungkap bahwa memang kematian Pablo Neruda adalah tidak wajar. Waktu itu diberitakan bahwa Pablo Neruda meninggal karena sakit. Tapi setelah sekian puluh tahun, Perang Dingin berakhir, baru satu persatu diungkap. Dan yang menariknya, kejadian di Chile, kudeta tahun 73, sebagai prekursor, pendahuluan apa yang terjadi di Chile, pada tahun 71 ada delegasi Angkatan Darat Chile yang tanda kutip studi banding ke Jakarta. Belajar bagaimana cara berkuasa. Nah, kalau kembali pada konteks ini juga kita lihat, sebelum tahun 65, dalam catatan Vincent Bevin, ada 2.500-an perwira Angkatan Darat Indonesia dalam konteks Perang Dingin waktu itu, mereka belajar ke Amerika Serikat. Jadi bagaimana sistem pendidikan ini membuat kita punya kedekatan. Misal saya dengan beberapa teman peneliti di Belanda cukup dekat. Mereka dekat dengan saya dekat dengan mereka, jadi kita punya attachment. Nah, itulah yang terjadi dalam konteks waktu itu, Perang Dingin. Kemudian ada juga tulisan Ngui Wenjing, The Art of Containment. Jadi bagaimana di Asia Tenggara semangat nasionalisme itu diarahkan untuk ke pro-barat. Nah, khusus di Indonesia dan di Malaysia untuk membendung persoalan Tiongkok dan persoalan komunisme, dibangkitkan sentimen anti-Tionghoa, bahwa Tionghoa adalah sama dengan komunisme, dan bagaimana dibenturkan isu antara Islam dengan Tionghoa. Nah, itu narasi lama yang ketika Perang Dingin berakhir, dan dunia Barat, Uni Eropa, dan Amerika berlomba-lomba menanamkan uang di Tiongkok, dan sampai hari ini juga masih bisnis bersama. Terakhir, Menteri Luar Negeri salah satu negara sahabat kita datang dan bilang menanamkan investasi $2 miliar di Kalimantan Timur. Jadi selesai meeting, saya kontak salah satu pejabat Kemlu, saya bilang, selamat, Indonesia bisa mendudukan dua negara besar dalam satu proyek bersama di Indonesia. Nah, asisten menteri ini tanya, maksudnya apa Pak Iwan? Saya bilang, Anda cek, yang dibilang proyek $2 miliar itu, tim yang datang di Kalimantan Timur, semua paspornya paspor Tiongkok. Jadi bukan paspor negara barat tersebut. Ini intinya ya, ini adalah bisnis bersama. Jadi kenapa bicara perang dagang kalau bisa diselesaikan baik-baik? Tapi tadi itu yang Pak Ben tadi bicara, bahkan Presiden Biden pun harus kelihatan tough against China di permukaan supaya once again ini demokrasi dan ini politik. Dia harus serve konstituen dan keinginan publik domestik di Amerika. Nah, persoalannya buat saya, melihat begitu gencarnya dinamika geopolitik, bahwa orang Tionghoa di Indonesia, pertanyaannya bukan kita dekat kemana, kita dekat ke Tiongkok, kita dekat ke Amerika, kita dekat ke Eropa, atau dekat ke Australia, tidak masalah,
saya pun banyak teman-teman sahabat di pemerintahan Jepang, tapi tetap nomor satu adalah bagaimana kita betul-betul attach dan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita lihat bagaimana di Hawaii dan di Pasifik Selatan, kenapa orang keturunan Jepang dan keturunan Tionghoa di Hawaii maupun di Pasifik Selatan itu sangat cair, tidak ada diskriminasi. Jadi mereka menikmati identitas budaya Jepangnya maupun budaya Tionghoanya, tapi nomor satu adalah bagaimana mereka menjadi orang Hawaii dan orang Pasifik Selatan. Demikian juga orang-orang Jepang maupun orang-orang Amerika di Amerika Latin, misalnya di Sao Paulo, di Brasil. Gitu. Nah, ini menarik. 5 tahun terakhir, saya sering diundang ke Tiongkok, ke berbagai kampus bicara soal identitas budaya peranakan. Saya jelaskan soal batik, soal bagaimana seni peran, seni panggung, sampai pertunjukan komedi di TV Indonesia itu awalnya dari orang-orang Tionghoa peranakan yang memboyong wayang orang keluar tembok keraton. Nah, dan saya berharap dan sering sekali diskusi dengan teman-teman di sejumlah instansi di Tiongkok termasuk akademisi bagaimana supaya mereka bisa memahami bahwa pendekatan budaya dan pendekatan ekonomi dan budaya itu lebih penting dibanding membangun kekuatan militer. Karena membangun kekuatan militer menghabiskan banyak uang dan biaya, termasuk juga saya diskusi ada sahabat baik yang sedang sesko di Amerika Serikat, teman-teman di perwira senior di Angkatan Laut Amerika Serikat maupun di profesor-profesor di Amerika Serikat menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang kontestasi antara Amerika Serikat dan China. Nah, senior saya ini cerita, yang Anda lakukan ini, Anda sedang terjebak dalam perang asimetri yang terjadi. Karena Anda masih menggunakan pendekatan zaman Perang Dingin. Ketika Amerika menghadapi zaman Presiden Reagan menghadapi Leonid Brezhnev tahun 80-an. Bagaimana senjata sekian banyak rudal Uni Soviet, Amerika harus siapkan sekian banyak rudal. Demikian juga saat ini Amerika menyiapkan pangkalan militer sekian ratus dan sekian banyak biaya miliaran dolar dikeluarkan tiap minggu untuk militernya, tapi tidak terjadi perang. Pada saat yang sama, ketika Amerika mengeluarkan uang untuk militer, di operasional militernya, Tiongkok mendapatkan uang dari kerjasama ekonomi. Ini tidak apple to apple. Nah, saya pribadi melihatnya yang penting, satu, Indonesia, apapun yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa ataupun etnis lainnya, yang terganggu adalah kehidupan kita semua sebagai satu bangsa. Dari sisi ekonominya, sosialnya, dan lain-lain, itulah yang terganggu. Yang rugi adalah kita semua, keindonesiaan kita, bukan etnis Tionghoanya. Etnis Tionghoanya adalah satu dari sekian banyak komponen kebangsaan di Indonesia. Nah, ada salah satu hal yang menarik, tawaran untuk bisa dilakukan adalah mungkin kita bisa melihat seminar-seminar maupun tulisan-tulisan Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani ini mantan duta besar Singapura untuk PBB, kemudian pernah menjadi pimpinan di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Nah, di situ kita melihat bagaimana Indonesia dan ASEAN dalam situasi sekarang ini, Uni Eropa bergejolak, Afrika, Asia Selatan, Amerika Selatan, dan lain-lain. Blok regional yang paling mapan adalah ASEAN dengan Indonesia sebagai motornya, kecuali dengan kejadian terakhir yang terjadi di Myanmar. Nah, dengan mekanisme RCEP, Regional Cooperation of Economic Partnership, itu terhimpun 30% populasi dunia dan 30% GDP dunia. Ketika ASEAN menginisiasi RCEP ini, ASEAN bisa menarik Australia, Tiongkok, Jepang, Korea,
duduk menjadi satu blok ekonomi. Bahkan tahun lalu ketika India belum bersedia bergabung, tetap Indonesia menyatakan kursi untuk India tetap kita reserve supaya anytime bisa bergabung. Nah, di sini kita tidak mengalienasikan Tiongkok, kita tidak mengalienasikan Amerika, tapi Indonesia bisa mendudukan mereka bersama. Nah, kembali lagi tadi kalau bicara soal identitas budaya, terakhir nih di sosial media yang lagi sedang ramai bagaimana ada euforia, ada permanent resident untuk orang-orang dengan kultur atau berdarah Tionghoa untuk bisa di Tiongkok dapat permanent resident. Nah, buat saya itu pun tidak masalah asal bisa digunakan untuk kebaikan Indonesia. Dan karena sudah lebih dulu itu dilakukan oleh Jepang maupun India. India itu ada visa khusus. Kalau saya berdarah India sejak lama, saya bisa ajukan visa dan ada perlakuan-perlakuan khusus, termasuk juga jika saya berdarah Jepang, misalnya saya di Nisei atau Sansei, Gosei, orang-orang keturunan Jepang sekian generasi, saya bisa dapat status khusus dalam visa saya ke Jepang maupun permanent resident di Jepang. Nah, mungkin itu awal dari saya dan mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan tadi telah mengutarakan beberapa hal, pengalamannya sebagai peneliti dan ikut di forum-forum internasional. Beliau berpendapat bahwa ASEAN itu mendekatkan beberapa negara yang berguna bagi Indonesia. Kemudian pendekatan yang dianggap baik saat ini oleh beliau bahwa pendekatan secara ekonomi dan budaya daripada pendekatan secara militer. Demikian kira-kira mungkin saya persilahkan bagi audiens yang mau bertanya. Kalau belum ada, baiklah saya mulai. Menurut Pak Iwan, apakah ASEAN saat ini berbeda dengan saat pendirian awal mula-mula itu? Apakah diperluas atau memang tujuannya yang berbeda? Demikian. Kalau ASEAN ini, Pak Dr. Imam, saya melihatnya menarik karena untuk di wilayah kepulauan maupun Malaya itu bloknya blok tanda kutip Melayu ya, Filipina, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura dengan identitas Melayu Austronesia ya. Sementara di ASEAN daratannya kan Indo-China ya. Nah itu ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam. Nah, bagaimana tarikan-tarikan kepentingan maupun persaingan, dan di situ Indonesia jadi penentu, tapi kita tidak behave as big brother. Itu yang saya dalam beberapa forum di China saya jelaskan, perilaku menjadi big brother itu tidak disenangi. Bagaimana Amerika Serikat pun di Amerika Tengah dan Amerika Selatan juga tidak terlalu populer karena membangun hegemoni sebagai big brother itu tidak disukai, dengan harapan supaya Tiongkok juga tidak berperilaku yang sama di kawasan, di ASEAN. Nah, karena kita juga belajar di India apa yang terjadi. India sempat memblokir ekonomi Nepal, akhirnya Nepal merapat ke Tiongkok, Bangladesh juga lebih dekat ke Tiongkok, Maldives lebih dekat ke Tiongkok, Sri Lanka lebih dekat dengan Tiongkok, apalagi Pakistan. Nah, jadi perilaku yang win-win adalah dengan equal footing itu negara lain lebih nyaman. Saya 2 tahun lalu diundang ke brigadenya teman saya di Angkatan Darat Kamboja, brigadenya ulang tahun.
Nah, di situ kita dapat kursi khusus. Jadi di Kamboja itu untuk keep the balance, militer mereka ada yang afiliasinya ke Prancis, ada yang afiliasinya ke Vietnam, ada yang afiliasinya ke Tiongkok, tapi juga special force-nya itu afiliasinya Kopassus. Nah, persoalannya adalah Indonesia dianggap sejauh ini sebagai mediator yang terlalu lugu. Kita tidak monetize, kita tidak terjemahkan itu untuk bangun untuk kepentingan ekonomi kita, proyek-proyek kita di luar negeri, baru belakangan kita mulai pakai itu. Misalnya proyek kereta api di Bangladesh, kemudian penjajakan di Sri Lanka, ada beberapa negara Afrika Frankofon, Afrika bekas koloni Prancis yang juga sebenarnya minta Indonesia terlibat. Nah, saat ini di tengah pandemi pun beberapa proyek migas Pertamina di Algiers tetap jalan. Itu maksudnya kita kalau mau bisa berperan lebih, gitu, tanpa memposisikan diri sebagai big brother. Saya yang tadi Pak Ben cerita soal komunitas atas pertahanan, saya dengan teman-teman beberapa perwira militer di negara ASEAN pun kalau diskusi isu-isu strategis, ya saya selalu jelaskan advice saya ke teman-teman di KL, Kementerian Lembaga, maupun termasuk di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, yaitu kita mengambil posisi yang membuat orang lain nyaman, jangan memposisikan diri sebagai big brother. Tidak ada yang suka dengan kehadiran seorang take yang ngatur-ngatur. Itu yang bagaimana Indonesia bisa berperan, dan di situ orang Tionghoa Indonesia juga bisa berperan lebih. Mungkin saya cerita sedikit. Ketika kita sedang negosiasi pembebasan sandera di Filipina Selatan, salah satu akses yang digunakan adalah orang-orang Tionghoa Filipin. Ada yang Tionghoa Filipin sebelah utara yang Katolik, maupun Tionghoa Mindanao yang kebanyakan ibunya Muslim Mindanao dari berbagai suku Muslim. Nah, itu saya sempat ngobrol dengan teman-teman akademis di China. Kalian aware nggak tentang positioning ini, networking ini? Ternyata mereka pun pemahamannya belum sejauh itu. Beda dengan Belanda maupun Amerika, mereka mapping Jepang, apalagi peneliti-peneliti Jepang itu hafal. Jadi pernah salah satu direktur politik Kemlu Jepang, itu doktornya dia doktor kajian Indonesia dan Asia Tenggara, kajiannya tentang musik dangdut. Dan itu betul-betul beliau hafal dangdut dari sejarah dangdut, bagaimana di Malaya, di Singapura, di Indonesia, sampai ke dangdut koplo sekarang. Jadi bagaimana kita bisa membaca akar rumput, bagaimana kita bisa bergaul dengan akar rumput, itu kuncinya. Tadi kan Pak Ben cerita bagaimana di dinas tidak ada diskriminasi. Saya ngobrol sama beberapa paman saya, termasuk almarhum yang saya termasuk cukup dekat, ketika masih dinas militer. Saya tanya gimana. Jadi beliau cerita, ya diskriminasi kadang ada, tapi itu not by institution, tapi by person. Jadi ada person yang memang pergaulannya kurang jauh, kurang luas, ya punya sikap seperti itu. Nah, itu yang saya lihat, bagaimana orang Tionghoa harus lebih cair ke bawah untuk bisa bergaul, ya. Jadi ada ini contoh nyata, ada satu pengusaha cukup terkenal, bisnisnya kalau weekend tuh bikin macet daerah Puncak. Nah, beliau ini di daerah itu sering banyak rongrongan mafia tanah. Tapi beliau puluhan tahun punya bisnis di situ, tidak pernah pusing dengan mafia tanah, karena kalau mafia tanah mau ganggu bisnis beliau itu dekat dengan grassroots, dekat dengan petani, dekat dengan tukang sayur yang jualan, yang orang Jakarta beli sayur di pedagang-pedagang ke dekat tempat wisatanya beliau. Jadi setiap kali mau ada manuver dari mafia tanah, beliau tuh tidak repot telepon polsek, tidak repot telepon Koramil. Jangankan mafia tanahnya datang, sebelum datang itu ribuan tukang sayur, petani, dan keluarganya sudah turut. Itu yang saya bilang, kalau kita dekat dengan grassroots, saya sehari-hari liputan sampai sekarang juga masih di lingkungan, salah satunya di lingkungan TNI,
Beliau-beliau tahu saya Tionghoa, dan ya memang kebetulan beberapa keluarga saya ada yang tentara dan ada yang jadi seniornya beliau-beliau, jadi ya ada kredensial lah, ada advantage, ada keuntungan buat saya, jadi saya masuk pun gampang, bisa bicara hal-hal yang tertutup pun sering, jadi kadangkala saya datang bukan sebagai wartawan, tapi kita diskusi isu-isu strategis apa, kemudian ya kalau memang ada yang bisa ditulis, ya kita bahas apa yang ditulis, apa yang tidak gitu. Nah, itu yang saya berharap di kedepannya generasi muda Tionghoa tadi yang seperti Pak Ben bilang, harapan saya juga sama. Kalau satu keluarga itu sudah mapan, punya putra 3 atau 4, satu oranglah mengabdi pada negara. Mau jadi tentara, mau jadi peneliti, mau jadi polisi, mau jadi analis, tapi mengabdilah buat tanah air kita. Kalau kita bicara bagaimana mengikis diskriminasi, ya itu dikerjakan bersama dari 2 sisi. Tidak bisa satu sisi mengulurkan tangan, satu sisi menarik tangannya, tapi bagaimana semua pihak bisa saling terlibat. Ya. Mungkin gitu Pak Moderator. Ya, Pak Iwan. Ya, intinya harus generasi muda Tionghoa harus lebih cair gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ardian. Terima kasih Pak Iwan. Saya ingin bertanya peranan lembaga-lembaga dalam perang dingin. Iya, saya mati. Kekuatan militer terkait dengan kedaulatan negara. Jadi apakah wajar jika negara sebesar India, RRT, dan Rusia memiliki kekuatan militer yang besar? Juga sedangkan USA memiliki 800 base militer di berbagai negara. Silahkan Pak. Iya, ini Pak, satu hal yang kadang saya bicara sama teman-teman wartawan juga. Kalau orang sipil maupun wartawan itu menganalisa perang itu luar biasa. Tapi yang namanya konflik, Pak Moderator, itu nggak enak. Saya itu di beberapa daerah konflik, dan cukup lama saya tidak mau melihat senjata. Itu menarik. Nah, kalau bicara Laut Cina Selatan, ya saya tidak pernah khawatir ya. Yang contoh terakhir saya tidak tahu yang ikut hadir ini siapa saja, tapi ketika saya ditanya beberapa kementerian lembaga termasuk di organisasi militer ketika isu di sekitar Natuna, saya bilang kalau Tiongkok bicara 9 Dash Line itu juga tidak salah karena mereka punya legitimasi sebelum Kuomintang kalah, itu adalah posisi yang kembali sebelum Perang Dunia II yang diakui Amerika. Tapi ketika Kuomintang kalah, Amerika mengubah pendiriannya dan tidak mengakui 9 Dash Line. Tapi di sisi lain, 9 Dash Line yang didasari pada dasar sejarah itu, kalau bicara hegemoni sejarah maritim, bukti sejarah lebih tua adalah orang Nusantara berlayar ke Tiongkok. Itu yang saya sampaikan ke Kemlu dan instansi terkait termasuk militer kita. Jadi kalau bicara adu klaim, kita punya klaim lebih tua. Dan itu arsipnya arsip Tiongkok, bukan arsip Indonesia. Jadi bukan klaim kita mengklaim sepihak, tapi ini klaim yang didasari atas catatan tua Tiongkok. Dan yang lebih penting lagi, dan isu lain adalah bagaimana ada persoalan dalam kita selalu melihat Tiongkok, saya pun dulunya, jadi sebagian besar ilmu dan buku yang saya punya adalah buku barat, Pak Moderator. Jadi bukan buku-buku terbitan Tiongkok. Nah, baru belakangan saya tahu, semisal situasi terakhir ketika Coast Guard China bilang akan menembak. Nah, itu sendiri, di dalam negeri, Coast Guard-nya mungkin jadi jagoan. Tapi saya bilang ke teman-teman di Kemlu Tiongkok, Anda sedang memberikan leverage buat lawan Anda, negara besar yang jadi seteru politik Anda. Nah, jadi Anda memberi excuse buat keterlibatan lebih besar negara-negara lain ke wilayah yang sebetulnya the only open door for China for the time being. Nah, saya pernah satu kali pidato di seminar di salah satu kampus di Tiongkok. Saya bilang,
saya buka dengan kasus krisis misil Kuba ketika John Kennedy ribut dengan Khrushchev karena Uni Soviet pasang rudal di Kuba yang sangat dekat dengan Florida. Dan saya tanya ke audiens di Tiongkok, apakah Tiongkok dan Rusia juga merasakan hal yang sama, ketidaknyamanan yang sama dengan Kennedy ketika melihat banyak senjata strategis dipasang oleh Amerika Serikat di Jepang, di Korea, maupun di Taiwan. Mereka happy sekali ketika melihat ya, mereka pun mengalami situasi psikis yang sama ketika alasan menghadapi Korea Utara, tapi juga bisa mengganggu Tiongkok maupun Rusia. Nah, kondisi tersebut di Laut Cina Selatan, satu-satunya area yang terbuka buat semua, dan buat kepentingan ekonomi ASEAN maupun Asia Timur, jadi tidak men-single out Tiongkok, tapi kita bicara Asia Timur, itu bicara ekonomi Jepang, Korea, Taiwan, dan Tiongkok. Nah, yang menarik dan banyak tidak diketahui bahwa Coast Guard di Tiongkok itu beroperasi mandiri. Kita tahunya Tiongkok negara satu sistem, satu kendali, padahal tidak. Coast Guard-nya itu bisa gerak tanpa pengetahuan Beijing. Dan itu dalam satu briefing ke beberapa kementerian lembaga, saya ceritakan, kalau negosiasi dengan orang Asia Timur, Tiongkok, Jepang, Korea, itu tidak usah marah-marah. Kita cerita, kita paham kesulitan mereka aja, mereka sudah malu seperti ditampar. Jadi bahwa intinya patrolinya yang dilakukan itu di luar kendali. Jadi Coast Guard di sana itu berdiri sendiri, tidak di bawah Angkatan Laut. Nah, ketika Coast Guard-nya bisa operasi sendiri, secara semi-otonom, sementara kita tahunya Tiongkok ini negara satu kendali, tidak. Di sana itu ya sendiri-sendiri. Region Selatan, ini operasionalnya sendiri. Misalnya saya pengusaha besar, kapal ikan saya ada 40 atau 50, mau saya turunkan ke perairan di sekitar Spratly maupun Parcel, mencari ikan di sana, saya bisa minta komandan Coast Guard setempat. Saya bilang, tolong kapal saya mau berangkat, tolong dikawal, supaya tidak diganggu oleh kapal ikan negara lain maupun patroli negara lain yang ada potensi konflik. Nah, itu di luar kendali Angkatan Lautnya. Nah, kasus terakhir kemarin itu, Angkatan Laut Tiongkok pun sangat tidak happy. Intinya juga ada kontestasi antara PLA Navy dengan China Coast Guard. Dan juga komandan China Coast Guard yang tempo hari, itu mantan komandan di PLA Navy yang biasa operasi di Tunghai, di Laut Timur, yang berkonfrontasi dengan kapal-kapal Jepang, terutama di Diaoyutai, di Senkaku. Ini juga menarik, karena pulau itu pada zaman Kuomintang, ketika Jepang kalah tidak dikembalikan lagi ke Tiongkok, tapi jadi bagian daerah pendudukan Amerika bersama Okinawa. Nah, ini kan memang bom-bom waktu yang ditinggalkan pasca Perang Dunia II oleh negara-negara besar yang ketika itu Indonesia, Tiongkok, India, maupun negara-negara non-blok, negara Asia Afrika masih tidak punya posisi kuat. Jadi baru belakangan lah kita punya posisi menuju semakin mapan, dan Tiongkok sudah terlanjur semakin menjadi negara besar. Hal yang sama juga dengan perbatasan McMahon Line antara India dan Tiongkok. Itu kan juga bom waktu peninggalan pasca Perang Dunia II. Itu. Nah, sekali lagi buat saya solusinya adalah ekonomi, karena itulah yang bisa mendudukan kita sama-sama. Ini dengan saya diskusi dengan bagian kajian strategis di Kemlu kita, memang beliau-beliau juga sepakat hubungan inter-Asia, mau Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, Asia Timur, sejak ribuan tahun, itu tidak ada konflik besar. Nah, konflik-konflik besar itu terjadi ya apa yang kita pelajari di buku pelajaran tahun 80-an, divide and rule, pecah belah dan jajalah, itu adalah ya dengan kedatangan orang kulit putih. Dan itulah narasi-narasi SARA, ya kalau kita lihat sejak Pilkada DKI, tahu-tahu ada isu lagi asing-asing, isu Xinjiang dikait-kaitkan dengan Tionghoa, ya bidikannya, ya sasaran besarnya ceritanya Tiongkok, tapi sebetulnya secara praktis yang dijadikan sasaran
etnis Tionghoa, identitas Tionghoa. Seperti yang tadi buku Art of Containment cerita di bagaimana kebijakan politik Inggris dan ya kebijakan zaman Perang Dingin mengasosiasikan kebudayaan dan identitas Tionghoa sama dengan komunisme. Itu lucu. Jadi sekitar 2 minggu lalu kita ketemu dengan audiensi dengan salah seorang mantan pejabat tinggi Kopassus yang pernah tugas intelijen di Taiwan. Ketika saya tanya beberapa hal tentang penugasan di Taiwan, itu menarik. Tidak banyak yang beliau ceritakan, tapi benang merahnya saya bisa tahu karena ketika beliau bertugas di sana, salah satu mitra kerjanya di pemerintahan Taiwan, presidennya adalah Chiang Ching-kuo, salah satu mitra kerjanya untuk akses dengan Presiden Chiang Ching-kuo ada 2 orang. Satu orang kemudian jadi presiden Taiwan, namanya Ma Ying-jeou. Satu orang pejabat yang kemudian berteman dengan saya, jadi pejabat Taito di Jakarta. Nah, dan ada teman saya sedang mengerjakan arsip-arsip sejarah tahun 50-an, 60-an antara Tiongkok, Taiwan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di situ salah satu temuan arsip yang ditemukan menarik, bahwa ketika PRRI Permesta, selain pilot-pilot Taiwan yang berpangkalan di Manado dengan Angkatan Udara Revolusi bersama Alan Pope yang pilot CIA itu, ternyata Taiwan juga menyiapkan marinir Taiwan untuk dikirim ke Manado. Ya, ini beda dengan cerita yang kita lihat narasi sekitar G30S yang dibilang sekian ribu pucuk senjata cung dari Tiongkok untuk Angkatan Udara. Bahkan yang lebih menarik lagi, saya ketika mengerjakan salah satu data sejarah Kopassus, itu dibilang ada ribuan relawan untuk menumpas PGRS Panaku. Dibilang salah satu alasannya adalah keberadaan ribuan relawan komunis dari Hainan. Yang saya langsung bilang ke tim, ini hoax. Karena secara kultural, orang Hainan itu beda dengan orang Hakka dan orang Teochew. Tidak akan nyambung kalau mereka dikirim bergerilya di Kalimantan Barat maupun di Miri, Kucing, Sibu. Itu jadi, dan ya mungkin itu dulu mungkin Pak Moderator ke saya. Terima kasih. Maaf untuk pencerahan. Apakah benar Taiwan itu membantu PRRI, Pak? Taiwan. Oh iya, itu kalau menurut yang teman saya, naskahnya segera akan diterbitkan. Memang betul. Nah, kalau yang saya wawancara langsung, sejarawan di Sulawesi Utara itu Pak Fendi Parengkuan, beliau menceritakan ketika PRRI kalah, yang orang-orang Taiwan tersebut, sebagian itu veteran The Flying Tigers, pilot-pilotnya yang bekas AVG, American Volunteer Groups. Dulu kalau kita ingat filmnya tahun 70-80 awal di TVRI ada film Baba Black Ship, film Perang Dunia II, pilot-pilot F4U Corsair. Komandannya kan George Peppy Boyington. Nah, itu kan beliau sebelumnya tugas di AVG. Salah satu skuadronnya kan Hell Angels. Nah, kemudian ini mereka melatih pilot-pilot Tiongkok menjadi pilot fighter dan bomber. Nah, ketika Kuomintang kalah, sebagian pilot ini di Chinese Air Force di Taiwan. Nah, ketika PRRI Permesta, mereka ke Manado di Angkatan Udara Revolusi dan ditawan. Di Taiwan itu menurut Pak Fendi, mereka ditawan di sentrum Manado sebelum kemudian dipulangkan. Saya tidak tahu pulangnya lewat Jakarta atau langsung diterbangkan via Filipina. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Julilau. Beliau tertarik tentang Tionghoa Peranaan ini membawa wayang keluar dari keraton. Bagaimana ya? Itu ada di buku saya lupa judulnya. Bukunya buku berbahasa Inggris. Itu bisa dilacak tentang Gankam dan Mangkunegoro 5. Nah, Gankam inilah yang kemudian membawa seni wayang yang kemudian jadi wayang Sriwidari, kemudian jadi Pak Teguh Sri Mulat. Pak Teguh kan juga seorang Tionghoa. Nah, mungkin dari Gankam itu akhir 1880 atau 90-an. Nah, ini kalau tidak keliru, keturunannya Gankam ini kemudian punya Gankam ini seorang Muslim,
ada pemakaman keluarga Tionghoa Muslim yang diberikan oleh pihak salah satu keraton atau Puro Mangkunegaran. Nah, salah satu keturunannya beliau ini menikah dengan seorang pengusaha yang aktif menggerakkan pasar Semawis di Semarang. Itu Pak Dok. Ya. Kalau menurut Pak Iwan, apakah membawa keluar itu hal yang baik, menguntungkan atau sangat baik, Pak. Saya kenapa Brasil kuat? Kenapa kebudayaan campuran? Kenapa Amerika kuat? Ya karena ada hybrid culture. Itu. Nah, kenapa kita juga suka ke Makau? Kalau saya suka ke Makau bukan suka judinya, Pak. Saya suka makanannya itu sangat Indonesia karena Eurasian ya. Ada Tionghoanya, ada Portugisnya. Nah, Portugis itu banyak sekali kita serap di sini sehari-hari. Jadi budaya the mixed culture itu pasti selalu menarik ya. Makanya di Singapura pun akhirnya budaya Tionghoa peranakan pun sekarang jadi punya tempat terhormat. Miniseri Little Nyonya itu populer sekali di Singapura. Termasuk juga di Phuket, di Penang, Melaka, malah yang mereka jadikan identitas ya kebaya dan batiknya batik Indonesia, kelomnya kelom dari Indonesia juga. Itu. Ya. Saya lanjut, ada pertanyaan lain ini memanggil Pak Iwan itu Jenderal Iwan. Bagaimana potensi konflik Laut Cina Selatan? Ini Pak, kalau saya bagi persoalan identitas atau eksistensi keturunan Tionghoa di Indonesia. Nah, itu tadi buat saya ya bagaimana kita bisa dekat dengan grassroots, terutama di lingkungan sekitar kita. Jadi apapun yang terjadi, begini, Blok Barat itu menguasai media dan mereka sangat mengerti perang informasi. Sementara Tiongkok, jangankan Tiongkok, Rusia yang sudah mengadopsi sistem demokrasi. Jadi ini menarik ya, bagaimana kita tuh hidup itu saling menghargai dan bisa menerima. Jadi ada seorang pejabat Rusia satu ketika cerita ke saya, jadi ketika selesai Glasnost, tadinya si pejabat Rusia bilang, kami berpikir kami akan terintegrasi dengan Uni Eropa. Ternyata kami dianggap berbeda. Ya sudah, sekarang ya tetap ya sekalian kami jalan. Gitu. Nah itu pun Rusia kan punya misalnya RT ya, salah satu kantor beritanya, Russia Today, dan beberapa lembaga lain. Tetap mereka kalah suara dengan Blok Barat yang sedemikian mapan. Ya buat saya kepentingan Indonesia adalah bagaimana ekonomi kita bisa maju, bagaimana Indonesia bisa jadi negara industri. Karena terbukti sejak akhir tahun 60 sampai awal 2000-an sekian, walaupun Pak SBY pun, Presiden SBY sudah mencanangkan strategic partnership dengan China, toh kita masih hanya jadi negara manufacturing, tukang jahit. Jadi ya konyol, bahan mentah kita impor lagi dari negara-negara industri maju, termasuk dengan ke China, sebagai barang jadi. Ya kalau kita mau mandiri sebagai bangsa, ya kita harus punya industri. Jawabannya di situ. Jadi kalau bicara isu konflik di Laut China Selatan, kalau Bapak Ibu punya kesempatan, saya sarankan untuk jalan-jalan ke Natuna dan Anambas. Situ ada hal yang menarik. Pusat ekonomi di Natuna itu namanya Kampung Penagih. Kampung Penagih itu kampung Tionghoa. Jadi satu kali kami diskusi dengan Dubes Singapura. Nah di Singapura kan isu racial harmony ini kan sangat sensitif. Jadi saya bilang ke Pak Bupati kalau bisa pembukaan paparan tentang Natuna dan potensi Natuna adalah Kampung Penagih. Karena kalau bicara Kampung Penagih, foto yang muncul pertama adalah kelenteng dan masjid yang posisinya bersebelah. Nah, buat saya, eksistensi seperti itulah yang harus dijaga dan bagaimana komunikasi yang cair di akar rumput. Makanya ketika dulu, zaman Gus Dur dengan Om Willem mau bikin gerakan ekonomi NU Suma kemudian diacak-acak oleh penguasa pada waktu itu kan betul-betul suatu yang strategis. Bagaimana bisa membangun jaringan ekonomi dari grassroots pesantren di pedesaan sampai ke
perdagangan di perkotaan, dan tidak berhenti di situ karena jaringan Tionghoanya punya jaringan perdagangan internasional. Dan dengan posisi Indonesia dengan masyarakat mayoritas berpenduduk Muslim, seharusnya ya saudara-saudara kita etnis Tionghoa dengan jaringan pesantren dan lain-lain, cobalah kita bangun ekonomi bisnis halal. Ini bukan, saya bukan seorang Muslim, tapi ini strategis. Thailand itu sangat aktif dalam pameran produk makanan minuman halal. Everywhere in the world. Ada pameran produk halal, Thailand ikut. Itu makanya waktu pertemuan Shangri-La, saya lupa beberapa tahun lalu, Wakil Perdana Menteri Tiongkok bilang, kami punya capital, kami punya kemampuan machinery untuk pabrik. Dan Indonesia punya skill di produk halal maupun produk busana Muslim. Kenapa kita tidak bekerja sama? Silakan Anda bikin makanan minuman halal, silakan Indonesia buatkan jadi trendsetter busana Muslim, Tiongkok bantu permodalannya. Cieji, kalau pepatah Tiongkok ya, pepatah Tionghoa, cieji sengtan. Kita pinjamkan ayamnya, telurnya kita bagi jualan. Nah, itulah gagasannya seperti itu. Jadi kalau bicara Laut Tiongkok Selatan, maaf, kalau kita baca media barat tentang Korea dan garis 38 tentang Panmunjom, rasanya seperti mau pecah perang kapan saja. Itu bagian dari penciptaan opini, pengkondisian. Karena saya tanya teman-teman di Korea Selatan, ada apa sih? Nggak ada, biasa aja. Nah itulah, narasi kita sampai hari ini masih didominasi narasi barat. Kita tidak membangun narasi kita sendiri. Narasi Indonesia, narasi ASEAN. Yang tadi saya bilang bagaimana Kishore Mahbubani itu bisa menulis bagaimana melihat Tiongkok, melihat India, melihat dunia Islam dari kacamata Asia Tenggara, dari kacamata kita sendiri, bukan dari kacamata Barat, bukan dari kacamata Tiongkok, bukan dari kacamata India. Nah, itu bagaimana kita bisa memformulasikan, kemudian mengoperasionalkan ya gagasan-gagasan ini pada tataran bawah, atas dan bawah itu bisa jalan paralel. Sementara mungkin begitu, Pak Moderator. Terima kasih. Saya ingin tanya panitia, boleh lanjut atau sudah waktunya? Karena harus istirahat, nanti jam 7 mulai lagi. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Saya lanjut sedikit ya Pak Iwan. Iya, baik Pak Moderator. Disebutkan perwira-perwira TNI ini banyak yang sekolahnya di Amerika. Apakah tidak ada perwira-perwira yang sekolahnya ke Tiongkok, Pak? Gini Pak, kalau saat ini pendidikan tuh beragam. Misalnya kita beli Sukhoi. Nah, Sukhoi karena kita beli dari Rusia, ya kadang perwira kita umumnya dikirim ke Rusia atau ke Tiongkok, gitu, atau negara lain yang cukup besar dan operator alutsista sejenis, gitu. Nah, jadi pasca reformasi ini memang lebih cair, tapi persoalannya adalah misalnya saya belasan tahun sering riset dan sering berhubungan dengan teman-teman di Belanda. Ya kurang lebihnya Belanda, saya ya tetap akrab gitu, tetap bawah sadar saya akrab gitu. Tapi yang inti juga yang saya lihat, ketika konteks perang dingin untuk mengcounter gerakan komunis, akhirnya angkatan darat kita merapat ke Amerika, dan Amerika pun kepentingannya sama, gayung bersambut. Nah, idealnya dalam zaman yang berubah kita bisa ya merata, punya pemahaman. Saya tanya ke teman-teman di kampus negeri terutama, apakah kita punya pandangan strategi sendiri tentang dunia dari kacamata kita? Bagaimana kita Indonesia melihat Tiongkok, melihat Amerika, melihat Australia, melihat India, melihat the Big Five di PBB? Ternyata tidak. Sebagian besar pemahaman kita tentang dunia adalah apa yang kita pelajari dari teks-teks barat, bukan dari kemampuan kita melihat alam sekitar kita.
potensinya apa dan bagaimana itu. Padahal ketika kita memahami geopolitik dan kita bisa memainkan pendekatan budaya dan ekonomi, itu sangat sangat strategis, Pak Moderator. Jadi satu kali ada negara tetangga kita, negara afiliasi Barat, saya tulis tentang komunitas Jawa di negara tersebut. Nah, di dalam narasi mereka, orang-orang ini disebut Melayu. Tapi kalau saya diskusi dan mereka membahasakan dirinya, mereka selalu membahasakan sebagai orang Jawa. Dan ketika saya kupas sejarahnya dan identitasnya mereka adalah wayang kulit, itu awal-awal duta besar si negara tersebut sempat ngontak saya terus. Karena memang ternyata di wilayah ini yang bergabung ke negara tersebut tahun 80-an, narasi yang berkembang adalah mereka tidak happy dan mereka ingin ke Badan Dekolonisasi PBB. Dan itu saya bilang ke teman-teman di Kemlu dan lain-lain, lihat, negara ini sering ganggu kita di soal beberapa wilayah. Kalau ini ganti kita mainin gimana? Dan kita mainkan tidak pakai senjata. Kita mainkan, datangkan dalang, mainkan wayang kulit, sudah selesai kok. Rasanya itu yang disentuh. Kita nggak bawa pasukan latihan bersama, enggak. Kita datangkan, mainkan dalang, wayang, selamatan. Itu pendekatan budaya ini sangat efektif. Karena hubungan inter-Asia itu ya seperti itu. Kalau tidak setuju, ya masih bisa makan-makan dulu, pulang masih bisa salaman, lain hari kita ketemu lagi bicara dan berunding. Itu Pak Moderator. Iya, terima kasih Pak Iwan. Sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan atau saran ya Pak. Bagaimana nasihat Pak Iwan terhadap politik dunia ini untuk generasi muda Tionghoa, etnis Tionghoa di Indonesia? Ya, agar cair tadi itu, Pak. Ya, saran saya adalah ya kenalilah seisi dunia ini, mau S1-nya di Indonesia, S2-nya di Amerika, S3-nya di Tiongkok, atau postdoktoralnya di Jepang, kenalilah seisi dunia, tapi gunakanlah itu untuk membangun Indonesia, negara kita, untuk membangun masyarakat kita. Ya nggak, kalaupun kita nggak sampai keliling dunia, minimal di RT RW kita berikan yang terbaik buat tetangga kita. Tetangga kita, jangan ada tetangga kita yang lapar, tetangga kita kenyang, kita duduk bareng, makan bareng, everyone happy. Buat saya ya itu bagaimana, dan itulah identitas Tionghoa dikenal sebagai bagian dari identitas lokal kita hidup, bahwa oh ternyata si keluarga Tionghoa ini rajin sekali bantu masyarakat, rajin sekali aktif gini gitu. Itu yang kalau saya bilang ya, hubungan sosial yang cair itu sesuatu yang kalau ada orang pihak ketiga mau ganggu pun kita akan dijaga. Bukan karena kita ketakutan atau apa kita lakukan ini, tapi karena memang kalau kita lihat secara budaya, masyarakat Austronesia ini kan persaudaraannya tinggi, social solidarity-nya tinggi, dan sebenarnya masyarakat Tionghoa harus bisa melihat kemampuan di bidang bisnis, kemampuan di bidang produktivitasnya itu, kalau digabungkan dengan komunalisme, dengan sosial solidaritas yang baik, itu kan kuat sekali. Jadi saling proses take and give-nya jalan, dan itu berlangsung secara alami. Itu. Mungkin itu Pak Moderator dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak yang diberikan. Sudah banyak paparannya. Maaf tidak saya simpulkan. Pak Iwan bukan main pengetahuannya. Ya, bisa kita terapkan, bisa kita gunakan di masyarakat Tionghoa ini. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih hadirin. Ya, terima kasih atas paparannya Bapak Iwan. Paparannya sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Imam atas moderatornya. Tadi paparan yang sangat menarik telah kita dengarkan. Bapak Ben Rimba tadi juga sangat bagus sekali dan membuka wawasan kita semua yang hadir di sini ya. Kita jadi yang tadinya buta-buta politik jadi banyak mendapatkan masukan mengenai
situasi yang terjadi sesungguhnya di Indonesia berkaitan dengan kebijakan politik, yang mana ada diskriminasi, tapi yang di mana bidang mana yang sebetulnya nggak ada, itu sangat mencerahkan. Ya, juga paparan dari Pak Iwan tadi mengenai Amerika, terus kemudian politik China, Rusia dan segala macam sangat menarik juga, terutama kaitannya dengan sekarang ini zamannya perang media. Cuma berhubung dengan keterbatasan waktu kita, walaupun masih banyak pertanyaan, namun kita harus break untuk memulai sesi kedua nanti jam 7. Untuk itu kita tutup sesi yang ke-5 ini, ya, untuk break. Waktu dan tempat saya serahkan kembali pada panitia. Sorry, Pak Iwan, makasih juga pemaparan luar biasa. Semoga bisa mengikuti yang sesi terakhir ini. Juga Dr. Imam, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan break dulu mungkin. Ya, selamat malam. Kita break dulu.